Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita surah Al-Zalzalah ayat ke-8. Kemarin kita sudah bahas sampai surah Al-Zalzalah ayat ke-8, tapi baru kita bahas sampai huruf ro. Maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, nah dari huruf yang ini. Nah, ini bentuknya seperti H besar, tapi di atasnya ada titik dua. Ini nama hurufnya huruf apa teman-teman? Nama huruf aslinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama huruf aslinya dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini apa? Tak apa? Apakah hanya tak saja? Harus jelas. Taknya adalah namanya tak marbutoh. Ya, jadi bukan hanya tak saja, tapi namanya adalah tak marbutoh. Oke, tak marbutoh, tak marbutoh, teman-teman sekalian ya. Tak marbutoh. Oke, mohon maaf. Tak marbutoh ya. Nah, tak marbutoh ini bentuknya seperti H besar, tapi di atasnya ada titik dua. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf tak marbutoh seperti ini, cara membacanya harus seperti apa? Nah, cara bacanya gini. Kalau kita stop pada huruf ini, kalau kita nggak stop pada huruf ini, maka kita baca, kalau kita baca terus, alias lanjut, nggak berhenti, maka ini adalah huruf tak maftuhah. Dibaca menjadi huruf tak biasa. Tapi kalau kita berhenti di huruf ini, maka kita baca, kalau kita stop gitu ya, nah, ini menjadi huruf H besar sukun. Nah, pasti jadi H besar sukun kalau berhenti. Ya, pasti jadi sukun. Nah, contoh. Misalnya kita berhenti ya, berhenti di huruf tak marbutoh. Maka kita baca seperti ini. Mithqala dzarrah. Jadi H besar sukun ya, kalau berhenti. Tapi kalau kita lanjutkan, mithqala dzarratin tisya, ya, dzarratin. Ya, kalau lanjut kita bacanya jadi ta. Kalau lanjut jadi huruf ta, kalau berhenti jadi huruf H besar sukun. Mithqala dzarrah. Nah, itu kalau berhenti. Tapi kalau nggak berhenti di sini, maka jadi huruf ta. Mithqala dzarratin sya. Faham sampai sini? Jadi kalau kita berhenti di huruf ta marbutoh, maka dia menjadi huruf H besar sukun. Tapi kalau kita lanjut tidak berhenti di sini, maka ketika terus dia dibaca menjadi huruf ta. Faham? Jelas? Nah, sekarang kita mau lanjut mau berhenti. Kita mau lanjut karena ayatnya pendek ya. Tuh, ayatnya pendek. Jadi kita nafasnya masih kuat, maka kita nggak berhenti di sini. Kalau kita nggak berhenti, maka dia dibaca menjadi huruf huruf ta. Coba. Mithqala dzarratin sya. Nah, gitu. Kalau disambung jadi ifa nanti kita bahas ya. Oke, paham sampai sini? Cara membaca atau memahami huruf tak marbuto. Sekali lagi, ketika stop pada huruf tak marbuto, maka dia dibaca menjadi H besar sukun. Ketika tidak berhenti pada huruf tak marbuto, maka huruf tak marbutohnya tetap dibaca menjadi huruf ta. Ya. Oke, maka karena kita di sini terus, maka huruf tak marbutohnya kita baca menjadi huruf ta ya. Nah, berarti kita akan kenalan sama huruf ta. Kita terus, maka di sini kita baca menjadi huruf ta. Nah, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan huruf ta. Nah, ini kan tak marbutohnya jadi huruf ta ya karena kita lanjut. Nah, ada kesalahan yang sering kali terjadi ya ketika kita melafalkan huruf ta. Apa itu? Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ta, lidah kita menjulur keluar mulut. Ya, lidah kita menjulur keluar mulut itu nggak boleh. Atau nongol ujung lidahnya keluar mulut seperti ngelel atau melet. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita melafalkan huruf ta, ya teman-teman sekalian jangan sampai, bentar ya.
Oke, bentar. Kesana dulu. Oke. Nah, ketika kita melafalkan huruf tak marbutoh atau huruf ta, jangan sampai ujung lidah kita keluar seperti ini. Nah, tatitubat. Ah, coba di antara teman-teman, ketika teman-teman melafalkan huruf ta, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya masih nongol seperti ini? Tata. Ah, kelihatan keluar. Ayo jujur. Itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah ketika kita melafalkan huruf ta, ujung lidah kita nongol keluar mulut. Ujung lidah kita tanpa sadar ngelel keluar mulut. Tati. Wa may ya'mal mithqala dzarratin tin. Nah, nggak boleh. Ya. Nah, kenapa huruf ta tidak boleh ujung lidahnya keluar mulut? Karena huruf ta bukan dengan cara menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau menongolkan ujung lidah keluar mulut. Lantas, bagaimana cara kita untuk bisa melafalkan huruf ta sesuai dengan kaidah? Nah, kita kenalan. Tuh ya. Jadi huruf ta itu tidak boleh lidahnya menjulur keluar mulut, tidak boleh ujung lidahnya digigit, tidak boleh ujung lidahnya melet nongol, ngelel, nggak boleh. Karena setiap huruf hijaiyah itu ada aturan mainnya. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Kalau saya bilang makhraj huruf ta, berarti artinya adalah tempat keluar huruf ta. Di mana tempat keluar huruf ta? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wata'u wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Contohnya seperti apa? Nih, ini ilustrasi gambarnya. Jadi terlihat jelas pada gambar ujung lidah kita ketika kita melafalkan huruf ta, dia tidak nongol-nongol keluar mulut. Ujung lidah kita tidak keluar mulut tuh. Ujung lidah kita nggak ke sini. Tuh, nggak keluar. Tapi dia masih tetap berada dalam area mulut kita tanpa menongolkan ujung lidah kita keluar. Ya. Oke, maka ketika kita lafalkan teman-teman semua, huruf ta itu tadi saya contohkan tidak, tapi masih di dalam mulut. Nih. Ta, tati, ta. Paham? Ya, kalau kita ibaratkan tuh ujung lidahnya begini. Jadi ini ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita, ke sini. Ya, ke sini. Oke, bukan keluar. Jadi dia ketika dilafalkan ujung lidahnya nggak nampak keluar, teman-teman. Tidak nampak keluar. Ta tidak, tapi tatituat. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik ya, kita kembalikan lagi ke tabletnya. Oke, jadi ujung lidah kita jangan sampai mengarah ke luar mulut, tapi dia disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi kita punya gigi seri atas nih. Nah, bukan ke giginya, tapi ke gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Tatitubat. Selesai. Ya. Baik, selanjutnya huruf ta ini punya salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Nama sifatnya adalah hams. Hams ini artinya adalah mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta, dia hanya berupa percikan nafas. Kalau dia lebih dari kadar percikan, nafas yang mengalir, tapi lebih ke mengalir nafas atau becek nafas, maka kalau berlebihan disebutnya apa? Disebutnya takaluf. Takaluf itu artinya berlebihan dari kadarnya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh, huruf ta yang dilafalkan kadar hamsnya berlebihan adalah seperti ini. Ta, ti, tu. Nggak perlu berlebihan. Cukup ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Selesai. Ya, jadi jangan sampai ta, ti, tu berlebihan. Jangan. Ya. Jadi hanya berupa percikan nafas saja. Sehingga pada saat kita lafalkan, pastikan dia dilafalkan. Dzarratatitu gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang huruf ta-nya di sini kita lihat, kita tandai dia berharokat apa ini? Ada baris bawah tapi baris bawahnya 2. Kalau baris bawah 1 kita sebut dengan harokat kasroh.
Tapi kalau misalnya baris bawahnya 2 disebut dengan harokat apa? Kasroh ta, kasroh ta, kasroh tain. Ya, maka huruf tak marbutohnya berharokat kasroh tain. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh tain, ya kita tulis dulu ya. Kasroh tain. Teman-teman boleh bilang kasroh tain, teman-teman boleh bilang kasroh tanwin, teman-teman boleh bilang tanwin kasroh, silahkan. Ya. Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh tain mesti dibaca dengan cara apa? Mesti dibaca dengan vokal dan konsonan apa? Apakah dibacanya zarroti, basicnya dulu, atau zarrotin? Nah, dengan vokal in. Kita bahas dulu yang basicnya ya. Dibaca dengan vokal in ya, karena kasroh tain. Maka taknya dibaca menjadi tin. Betul ya? Gitu ya basicnya ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi kita bahas basicnya dulu. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah 2, kita sebut dengan kasroh tain, maka dia dibaca dengan vokal in, maka huruf ta-nya tidak dibaca ti, tapi dibaca tin. Maka ketika kita lafalkan mithqala dzarratin. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, itu basicnya. Sekarang ketika kita sambung dzarratin ini, kasroh tain ini berjumpa dengan huruf shin, apakah bunyi tin di sini tetap dibaca jelas? Contoh, dzarratin sya. Apakah bunyi tinnya tetap dibaca jelas? Dzarratin sya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena di sini ada konsekuensi pertemuan antara kasroh tain dengan huruf shin mengakibatkan bunyi n tak lagi kita baca dzarratin sya. Karena apa? Karena ada hukum apa namanya? Ada hukum yang disebut dengan ikhfa. Lebih lengkapnya sebenarnya bukan hanya ikhfa saja, tapi ikhfa hakiki. Kalau ikhfa saja nanti kita bingung. Ikhfanya ikhfa apa? Apakah ikhfa syafawi atau ikhfa apa? Nah, yang ini disebut dengan ikhfa hakiki. Ya, pertemuan antara kasroh tain dengan shin. Nah, apa itu ikhfa hakiki? Baik, ikhfa hakiki adalah pertemuan ya antara nun sukun atau an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya tadi adalah huruf shin. Oke, ya. Nah, apa aja 15 huruf ikhfa? Silakan teman-teman cari ya, banyak, tinggal browsing saja. Nah, salah satunya adalah huruf shin. Ketika nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa, salah satunya adalah huruf shin, maka dia dibaca ikhfa. Ikhfa itu cara bacanya bagaimana? Dengan cara samar dan dengung. Oke, dengan cara samar dan dengung. Oke, apa yang disamarkan dan apa yang didengungkan? Yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyian. Yang disamarkan adalah bunyian. Yang didengungkan adalah bunyian. Kenapa bunyian? Karena nun sukun dan tanwin an in un ya, itu bunyi konsonan ujungnya adalah an. Nun sukun bunyi konsonannya adalah an. Fathah tain an bunyi konsonannya adalah an. Kasroh tain in, begitupun un, semuanya bunyi konsonan akhir dari pelafalan nun sukun atau tanwin itu adalah bunyi an. Maka ini perihal mensamarkan, menyamarkan, dan mendengungkan bunyi an. Ya, faham? Faham? Ketika samar dan dengung ya pada bunyi an sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Kita bahas secara basic dulu ya. Maka ketika kita lafalkan, samarkan. Ya, nggak lagi tinnya dibaca jelas seperti ini. Dzarratin sya. Tidak, tapi dzarratin sya. Dzarratin sya. Dzarratin sya. Paham? Jelas? Jadi bunyi n-nya itu di sini, perhatikan. Bunyi an-nya di sini, perhatikan ya di sini ya, bunyi an-nya di sini. Masya Allah. Bunyi an-nya di sini, nih ya, dia nggak jadi dibaca jelas, tapi dia dibaca menjadi sade, ya. Sade itu samar dengung, ya, dibaca sade samar dengung. Dzarratisya. Faham? Jelas? Nah, jelas nggak nih? Jadi nggak ada lagi bunyi an di sini.
Karena ada ikhfa, konsekuensi pertemuan antara tin dengan sya, antara kasroh tain dengan sya, dengan shin. Jelas. Nah, sekarang teman-teman, siapa yang melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, ya? Siapa yang menganggap semua ikhfa hakiki itu dibaca dengungannya dengan bunyi dengung eng? Ayo. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan bahwasannya ikhfa hakiki ya udah dibaca eng semua? Ayo jujur, ada nggak? Ada gak yang masih beranggapan seperti itu? Semua ikhfa itu dibaca disamaratakan eng semua. Ada yang masih boleh komen saya. Nah, teman-teman, sahabat Quran sekalian, ketahuilah tidak semua ikhfa hakiki itu dibaca disamaratakan bunyi kekuatan dengungnya dengan eng. Ya. Contoh di huruf ini, apakah nanti kita baca dzarratin sya, dzarratin sya? Ternyata, kita bahas. Oke, nih perhatikan. Ya tuh, perhatikan pembahasannya. Tidak semua ikhfa hakiki dibaca dengan dengungan eng, dengan kekuatan dengung eng. Sekali lagi, tidak semua ikhfa hakiki bunyi dengungannya kuat eng. Karena kalau kita belajar lebih jauh lagi, kita selami lebih jauh lagi, ya, ikhfa itu dibagi menjadi 3. Ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat. Ya, gitu. Oke, kita mulai dari dengung yang kuat dulu. Disebutnya adalah ikhfa ab'ad. Ketika nun sukun atau tanwin, ya, kan ikhfa itu nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, hanya ada 2 huruf ikhfa yang dia dibaca dengan kondisi dengungan eng. Ya, hanya 2 huruf saja. Ketika kita melafalkan ikhfa, kan ini ada 15 huruf nih. Cuman 2 huruf saja ketika kita bertemu dengan 2 huruf ini, itu ikhfanya baru dibaca dengan bunyi eng. Apa? Yaitu huruf qaf dan kaf. Disebutnya adalah ikhfa ab'ad. Bang, kenapa kekuatan dagungnya kuat itu hanya ketika bertemu dengan huruf qaf dan kaf? Karena kalau kita lihat dari segi jarak, huruf qaf dan kaf ini adalah huruf ikhfa yang makhraj huruf ikhfa yang paling jauh dengan huruf nun. Kenapa Bang dibandingkannya dengan huruf nun? Karena ikhfa ini perihal membunyikan merubah bunyian ke bunyi samar. Nah, bunyian ini adalah perwakilan dari bunyi nun sukun atau nun. Maka diperbandingkannya huruf ikhfa ini pasti dengan huruf nun. Paham nggak? Huruf qaf dan kaf ini adalah makhraj huruf ikhfa yang paling jauh, yang paling abad. Karena jauh, dia nanti ikhfanya adena, kuat. Ya, nih kita coba sekarang lihat gambarnya nih. Mana ya? Nah, perhatikan. Huruf nun itu, teman-teman sekalian, ya, makhrajnya itu huruf nun itu ke sini. Nah, huruf nun itu ke sini. Ini huruf nun di sini. Nah, ujung lidah ke langit-langit bagian depan. Sedangkan qaf kaf di sini. Nah, makhraj nun di sini, makhraj huruf qaf kaf di sini. Makanya karena mereka makhrajnya jauh, disebut dengan ikhfa apa? Disebut dengan ikhfa belum paham tat, nggak apa-apa. Saya nggak minta teman-teman langsung paham, ya, gitu. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham nggak apa-apa. Nah, ikhfa ab'ad itu karena qaf dan kaf itu makhraj huruf ikhfa yang paling jauh. Tadi sudah kita buktikan ya makhrajnya, sehingga mengakibatkan dengungannya kuat, adena, kuat. Ya, kuat. Kenapa kuat? Karena dia ikhfanya ikhfa ab'ad. Iya Bang, kenapa tapi bisa kuat kalau jauh? Emang kenapa dia bisa membuat dengungannya kuat? Oke. Kita kembali lagi ke ilustrasi gambarnya. Nah, ketika ikhfa hakiki bertemu dengan qaf kaf, makhraj qaf dan kaf itu di sini di pangkal lidah. Nah, ketika dengung, pangkal lidah ini sudah nempel ke arah langit-langit, sehingga suara yang muncul dari sini, perhatikan, masya Allah, sebentar ya. Sehingga mana tadi? Allahu Akbar. Nih. Nah, sehingga suara ya yang keluar, misalnya dari sini sumbernya, dari pita suara kita, dari sini,
Iya Allah, mana sih? Nah, dari sini mau masuk ke rongga mulut nggak bisa, kehalangin sama makhraj qaf dan kaf sehingga masuk ke rongga hidung. Nah, makanya jadi dengung full dia. Gitu. Ya. Makanya dia dengungannya kuat karena suara yang mau masuk ke rongga hidung dari pita suara kita mampet, nggak masuk ke rongga mulut, kehalangin sama makhraj qaf dan kaf sehingga melipir mereka ke rongga hidung. Nah, huruf dengung itu yang dengungannya kuat itu kuat dari hidung. Ya, oke. Cara membuktikannya bagaimana? Nih, cara membuktikannya. Pusing-pusing dah ya. Oke, ya, tapi saya harus jelaskan. Ya, gitu. Perhatikan. Nih, contoh ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf qaf misalnya. Kalimatnya contohnya min qablikum. Nah, cara membuktikan dia dengungannya betul-betul kuat yaitu dengungan menyerupai eng, kita buka hidungnya kita buka hidungnya ya. Kita buka buka tutup hidungnya ketika dengung. Min suaranya hilang. Nah, itulah dengungan kuat. Kenapa? Kenapa suaranya hilang? Karena semua suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Kenapa nggak masuk ke mulut? Karena makhraj qaf dan kaf udah naik sehingga suara yang mau keluar ke rongga mulut terhalangi. Masuk semua ke rongga hidung. Min qablikum atau ang kana atau tekitu ketu teuing mah punten. Saya mendapati seperti ini yang harus saya jelaskan. Kalau teman-teman nggak seperti ini silahkan ikuti guru teman-teman. Ya, gitu. Oke, karena ini yang saya sampaikan dari guru-guru kami. Maka ini yang harus saya sampaikan. Ya. Min qablikum hilang suaranya. Kenapa nggak nyisa suaranya? Karena nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Tapi masuk ke rongga nggak ada suara yang masuk ke rongga mulut, maaf. Tapi suaranya masuk ke rongga hidung. Ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nanti contoh misalnya huruf kaf. Kana. Suaranya hilang kalau ketemu qaf dan kaf. Karena makhraj qaf dan kafnya sudah naik. Suara nggak bisa masuk ke rongga mulut karena udah ketutup sama makhraj qaf dan kaf sehingga melipirnya ke rongga hidung. Paham? Nih, sekarang kita bedakan dengan dengungan yang lemah. Ya, kita bedakan dengan dengungan yang lemah. Sebentar ya. Nih. Saya balik lagi, ya. Oke. Nih, sekarang kita bedakan dengan dengungan yang lemah. Ya, memang beda gurunya, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi saya bertanggung memang beda gurunya, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi saya bertanggung jawab dari apa yang sudah dijelaskan oleh guru saya. Jawab dari apa yang sudah dijelaskan oleh guru saya. Makasih sampaikan kembali. Nah, makasih sampaikan kembali. Nah, gitu ya. Perhatikan, gitu ya. Perhatikan. Nah, kalau dia dengungannya menjauhi eng, itu kalau bertemu dengan huruf tak dalto. Nah, oke. Ya, tak dalto adalah 3 huruf ikhfa yang makhraj huruf ikhfanya paling jauh dari huruf nun. Paling dekat dengan huruf nun. Ya, gitu. Nih, kalau misalnya nun sukun atau tanwin bertemunya dengan 3 huruf ini, ta, dal, to, ini dengungannya justru menjauhi ang. Disebutnya ikhfa akrob. Apa? Disebutnya ikhfa akrob. Nah, karena dia apa? Karena dia akrob. Secara jarak, dia itu akrob, dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan huruf nun. Nih, kita buktikan ya. Karena dia dekat dengan huruf nun, perhatikan. Mana ya? Nih. Ikhfa akrob itu hurufnya tak dal to. Nih. Perhatikan. Nih, ini huruf dal dan ta dan to itu dari sini. Dari ujung lidah ke pangkal gigi sari atas nih warna ungu. Ini makhraj huruf tak dal to. Sedangkan huruf nun agak ke dalam sedikit. Nah, mereka berdekatan kan? Karena huruf tak dal to makhrajnya dari sini. Nah, huruf tak dal to itu huruf ikhfa yang makhrajnya paling dekat dengan huruf nun sehingga mengakibatkan nafasnya nafas lagi. Dengungannya lemah. Ya, suaranya tetap ada yang masuk ke rongga hidung. Perhatikan. Nih, masuk ke rongga hidung ke sini, ya. Tapi dominannya dia masuk ke mulut. Tuh, dia masuk ke rongga mulut sehingga dengungannya terpecah. Suaranya dari pita suara ada yang masuk ke rongga mulut,
ada yang masuk ke rongga hidung. Sehingga dia dengungannya nggak betul-betul kuat di hidung. Berbeda halnya dengan huruf qaf dan kaf tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Nih, kalau huruf qaf dan kaf, ya, perhatikan. Kalau huruf qaf dan kaf dari pita suara, ketika dengung, dia mau masuk ke rongga mulut, nggak bisa karena udah ketutupin. Sama makhraj qaf kaf ketika sama dengung, itu udah ngalangin dia makhrajnya sehingga semua masuk ke dalam rongga hidung. Jadilah dengungan yang kuat. Faham nggak sampai sini? Faham nggak? Berbeda halnya dengan huruf tak dalto. Kalau tak dalto, ya, huruf tak dalto, dia suaranya masih bisa masuk ke rongga mulut. Nah, baru di sini dia dengung. Baru di sini dia samar. Dengungnya ada sebagian masuk ke dalam rongga hidung. Paham? Yang belum paham nggak apa-apa, ya. Ikuti makanya live ini secara rutin. Nah, makanya ketika kita lafalkan, nih ya, ya, tetap harus saya sampaikan ini, teman-teman maupun pusing juga nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah, ya. Berarti berpikir, oke? Nah, berarti ketika kita lafalkan kita buktikan, ya. Kalau tadi kof kaf dia suaranya ketika dibuka tutup hidung, ketika samar dengung dia adalah hilang suaranya. Min qablikum hilang karena dia dengungannya kuat di hidung semua suaranya. Atau huruf kaf kana. Nah, sekarang kalau misalnya bertemu dengan huruf ta, misalnya antum, suaranya masih jelas terdengar kan? Antum, ya, oke, masih jelas terdengar kan? Antum, nggak hilang kan? Atau misalnya huruf to, min thayyibati. Kenapa? Karena suaranya di sini samar dia. Masuk hidung tetap, tapi masih masuk ke dalam rongga mulut sehingga terpecah. Ada yang masuk ke suara dengung rongga hidung, ada yang masuk ke suara mulut samar. Paham? Ya. Nah, kita pelan-pelan di sini, teman-teman, ya. Gitu. Sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya sisanya kemana? Nah, baru 3 huruf udah masuk ke ikhfa. 3 huruf udah masuk ke ikhfa yang dengungannya lemah, yang justru dia menjauhi yaitu hurufnya tak dalto. Ikhfa yang kuat ada 2 huruf, yaitu huruf qaf dan kaf. Maka 15 kurang 5, 10. Sisa 10-nya lagi kemana? Baru ke ikhfa ausat. Kalau ikhfa ausat itu samarnya 50%, dengungnya 50%. Ya. Oke. Teman-teman mau saya contohkan nggak? Ya, bagaimana yang ausat, akrob dan yang bagaimana yang kuat, lemah dan tengah-tengah. Saya contohkan semuanya pelan-pelan satu persatu. Mau nggak? Kalau mau, kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silahkan tanam dulu investasi akhirat teman-teman. Jangan sampai kebaikan yang kita ikhtiarkan, nikmat dari Allah ini kalau ada manfaat putus di HP teman-teman, putus di jari jemari teman-teman sekalian. Sebarluaskan tab-tab layarnya. Sengaja di pojok kanan bawah ada tanda share, ada tanda panah, biar teman-teman punya saham investasi akhirat. Oke, nah sekarang kita bandingkan ya. Kalau saya kasih isyarat 1, ini dengungan yang lemah. Kalau saya kasih isyarat 2, dengungannya mulai kuat. Kalau saya kasih isyarat 3, dengungannya betul-betul kuat. Perhatikan ya. Kalau dengungan lemah, dia terasa getarannya depan mulut. Getarannya depan mulut atau di area mulut. Karena makhraj huruf tak dalto dekat mulut kan, gitu ya. Kalau misalnya dia dengungannya kuat, dia getarannya di hidung. Kalau dia dengungannya pertengahan, tengah-tengah antara hidung dan mulut. Perhatikan. Kita bunyikan bunyi dengungannya. Ini lemah, ini pertengahan, ini kuat. Beda nggak bunyinya? Harus dirasakan teman-teman, ya, harus dirasakan. Nah, jadi registernya beda. Ada yang dia depan mulut atau di daerah mulut getarannya kuatnya karena makhraj tak dalto dekat mulut. Samarnya kuat, tapi tetap ada masuk hidung. Ya, makin ke dalam, makin kuat. Kalau udah betul-betul di hidung, terima kasih Kak Unikom. Kalau betul-betul ke hidung, dia kuat banget nih. Ya, dengungan ikhfa 1, 2, 3 ini lemah, pertengahan kuat.
Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Waalaikumsalam. Jelas? Beda ya. Jadi semakin ke depan mulut itu pasti samarnya lebih kuat, dengungnya lemah. Makin ke dalam samarnya melemah, dengungannya kuat. Kalau di hidung full dengungannya kuat, samarnya melemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya izin akan dampingi teman-teman. Mau teman-teman bilang kita bertele-tele, mau teman-teman bilang kita muter-muter, iya. Iya, saya iyahin, memang iya. Terima kasih Kak Kriwil, barakallahu fikum. Kita akan dampingi teman-teman pelan-pelan, ya. Tentang live ini muter-muter, iya, betul. Live kita penuh dengan ketidaksempurnaan muter-muter, ya. Paham sampai sini terkait dengan ikhfa? Nah, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan. Berarti di sini dzarratil sya. Ini ikhfanya pertengahan, kuat atau lemah? Aqrab, ausat atau abad? Ayo. Di sini. Dengungannya berarti betul-betul ke eng atau tidak? Pertengahan, kuat atau lemah? Ketemu shin. Ikhfanya ikhfa ausat. Betul sekali. Tuh, teman-teman bisa paham? Ausat. Jadi dia nggak betul-betul menyerupai eng, tapi dia nggak betul-betul lemah juga. Dzarratin sya. Nah, Pak Ustadz aku nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak harus langsung ngerti. Ngerti itu dari Allah, ya. Nah, banyak orang kecewa dalam belajar karena apa? Karena pengen instan, pengen ekspres. Berproses, semua berprogres ya, sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Dosa nggak bang kalau saya baca tapi masih salah? Ini kalau ikhfa ini bukan kesalahan besar. Karena tidak merubah huruf, tidak merubah makna ayat. Gitu. Ya. Tuh 1300 yang nonton ya, turun ya. Berarti apa? Kekuatan tap-tap layar dan share-nya kurang. Gitu ya. Yuk, semangat. Kita lanjutkan. Kalau ada manfaat silahkan teman-teman berkontribusi ya. Yuk, kita lanjutkan. Mithqala dzarratin sya. Ya. Nah, jadi nggak harus langsung paham teman-teman. Karena target saya dibikin live ini bukan membuat teman-teman paham. Sombong sekali saya membuat teman-teman paham. Siapa? Allah. Ya, paham alhamdulillah, belum paham ya nggak apa-apa. Ya. Sip, lanjut teman-teman. Selanjutnya, ini huruf apa, ini nama huruf aslinya? Nah, ya kita per huruf bahas. Ini nama aslinya huruf apa? Ini nama aslinya adalah huruf shin. Jangan sampai ada yang bilang huruf sya. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf sya, tak ada teman-teman sahabat sekalian. Ini namanya adalah huruf shin. Huruf shin. Ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin, apa coba teman-teman? Ada yang tahu? Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin, buat teman-teman yang udah sering ikut live di sini pasti tahu harusnya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin, jangan sampai bibirnya centil. Hah? Bibir centil. Nih, saya tunjukin ya. Nih, jangan sampai ketika melafalkan huruf shin, bibir kita centil. Contohnya centil itu seperti ini, teman-teman sekalian. Izin ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sya. Siapa yang bibirnya seperti itu? Sya. Ketika melafalkan huruf shin, tak boleh bibir kita centil, nanti disentil. Sya. Enggak. Kenapa? Karena huruf shin tidak ada hubungannya dengan bibir. Terus huruf shin dilafalkan seperti apa? Nah, kita bahas. Tuh ya. Yuk, siapa yang masih cintel kayak gitu? Disentil nanti bibirnya ya kalau centilnya. Nah, jadi shin itu nggak boleh centil bibirnya. Kenapa? Karena huruf shin tak ada hubungannya dengan bibir. Tapi huruf shin itu tuh ya, lihat. Shin dilarang bibirnya centil, nanti disentil. Ya. Gitu. Shin itu punya makhraj, dan seluruh huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhrajnya dari mana? Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Di mana huruf shin makhrajnya? Huruf shin makhrajnya dari wastul lisan. Bang, wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Wal wastu faji musyinu ya.
tengah lidahnya ya diarahkan ke langit-langit. Tuh, ya, perhatikan baik-baik. Tuh. Jadi huruf shin itu gak ada hubungannya dengan bibir yang dicentil-centilkan. Shin itu tempat keluarnya dari tengah lidah yang kita arahkan ke langit-langit, tapi dia tetap dikasih celah, nggak nempel. Nah, nih ya yang masih centil, dicentil nih bibirnya. Jangan centil ketika melafalkan huruf shin, sahabat. Huruf shin keluar dari tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Nah, ya. Kenapa tanpa menyentuh? Celah antara tengah lidah dengan langit-langit ini kita kasih biar apa? Biar keluar sifat yang disebut dengan tafashi. Sifat tafashi ini hanya terdapat di huruf shin saja. Tafashi itu artinya menyebar udara dari celah-celah antara tengah lidah dan langit-langit. Ya, contohin Pak Ustadz. Siap ya. Saya contohkan ya. Jadi teman-teman sebelum saya contohkan, yang nggak pengen ketinggalan info live kita, ya, boleh klik tombol ikuti dulu warna merah di pojok kiri atas nih. 1.700 orang, takutnya ada yang baru gabung, takutnya nanti pengen belajar lagi lupa akunnya apa. Klik tombol ikuti warna merah pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Ya. Terima kasih topik koboynya, Kak Juli. Jadi, huruf shin itu jangan sampai dilafalkan sya, tapi cukup tengah lidah kita arahkan ke langit-langit tanpa menyentuh ya. Tuh, nggak nempel. Hanya mengarah saja biar nafasnya mengalir dan menyebar dari mulut. Jadi kita lafalkan begini. Sya. 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 Ada nggak centil-centil? Sya, shi, shu, bash. Jadi bukan sya, shi, shu, bash. Centil-centil nih ya. Gitu. Contohnya pada ta'awudz. A'udzu billahi minasy. Nah, enggak boleh gitu. A'udzu billahi centil. Disentil nih. Nah, kok aku tetap centil? Jangan centil Kak Sophia, ya. A'udzu billahi minasy. Enggak centil dia. Sya, shi, shu, bash. Sya, enggak sya. Centil nih ya. Oke, yang centil disentil nih ya. Yang centil disentil nih ya. Oke, paham sampai sini? Ya udah sini ke centil lagi ya. Insaf ya, jangan centil lagi ya. Gitu. Oke. Dzarratin sya. Ya, paham? Jelas sampai sini? Ya Allah, kita bermohon kepada Allah 1.900 orang yang sedang belajar di sini, semoga Allah muliakan karena Quran, amin. Allah mudahkan kehidupannya karena Quran, wasilah Quran, amin. Amin ya. Apalagi yang tap-tap layar dan share, teman-teman sedang berjuang berarti sama saya bareng-bareng apa? Mensyiarkan dakwah Quran di TikTok. Yang ikut tap-tap layar dan share ya. Karena itu menyebarluaskan algoritma. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, shinnya sudah kita bahas ya, clear ya. Sekarang kita lihat di atasnya ada harokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya teman-teman temukan ada tanda baris atas seperti ini. Dalam kaidah tajwid, tanda ini disebut dengan tanda harokat fathah. Fathah ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah bisa jadi dia dibaca dengan vokal A atau vokal O. Hah? Iya bang, iya. Kalau vokal A keluarnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oh, kirain saya cuma vokal A aja bang. Oh enggak, ada vokal condong ke O juga. Itu untuk yang dia memang hurufnya termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya nih, huruf ro. Ketika dia berharokat baris atas, dia dibacanya ra atau dibaca ro. Oh, dibacanya ro bang. Kenapa? Karena dia harus dibaca tebal huruf ro ketika berharokat fathah. Sepakat teman-teman? Sepakat sampai sini? Ya, jadi indikasi cara awal untuk memahami mana dia yang dibaca tebal atau tipis, lihat ketika fathah. Ketika fathah dia kalau dibacanya dengan vokal O maka dia adalah huruf yang harus dibaca tebal. Tapi kalau dia vokal A seperti biasa standar fathah, maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Berarti huruf shin ini huruf tebal atau huruf tipis? Dibacanya dzarratin sya atau sho. Ayo. Dibacanya A, dibacanya O. Tipis ya, karena vokalnya vokal A. Ajib, Masya Allah, Tabarakallah. Ajib teman-teman, ajib ya.
Ajib, masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, dzarratin sya. Nah, begitu. Oke, teman-teman sekalian. Bang, terus kenapa? Kalau misalnya kita sudah menemukan dia adalah huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas, fathah, itu kenapa? Teman-teman tahu nggak? Harokat itu basicnya ada berapa? Ada 3 kan? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, setiap 3 harokat itu, dia punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Disebut dengan apa? Itmamul harokat. Apa? Itmamul harokat. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, ya. Setiap harokat yang kita kenal ada 3, ada fathah, dhamma, kasroh, itu dia punya itmamul harokatnya. Itmamul harokatnya masing-masing. Bang, itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Ya. Oh, harokat apapun ada itmamul harokatnya bang? Ya ada. Mau fathah, mau dhamma, mau kasroh itu ada itmamul harokatnya. Oke bang, itmamul harokat atau kesempurnaan ini kenapa harus kita pelajari? Biar kita ngajinya jelas. Artikulasi vokal A, I, U kita jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contohnya bang, seperti apa bang? Contohnya orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada yang ngajinya seperti itu? Ada yang ngajinya seperti itu? Itu bukan salah, bagus. Tapi kurang sempurna. Ya. Ngelag. Halo, assalamualaikum. Masih ngelag? Ya, mohon maaf kalau ngelag ya. Ada yang ngelag? Ini banyak yang ngelag ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kenapa ngajinya seperti orang yang sedang bergumam? Kenapa ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur? Karena tidak disempurnakan itmamul harokatnya. Harusnya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas. Nah, itmamul harokat itu menjaga agar bacaan kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, agar memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Oke bang, berarti tadi dalam ayat itu harokatnya apa? Dalam ayat ini harokatnya harokat apa? Harokat fathah. Itmamul harokat fathah itu gimana bang? Biar sempurna. Nah, kita bahas. Nih, itmamul harokat fathah itu pertama dengan cara BM. Kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara BM. BM artinya buka mulut. Paham? Ya, sempurnanya harokat fathah dibaca dengan BM, buka mulut. Mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, tetap harus BM. Bukan monyong mulut, tapi buka mulut. Nah, kalau vokal A buka mulut. Kalau vokal A huruf tipis buka mulut. Kalau vokal O tebal buka mulut, bukan monyong mulut. Nah, sekarang kalau misalnya fathahnya adalah vokal A, berarti kan dia huruf tipis. Penyempurnaan pelafalan itmamul harokatnya dengan cara BM, SS. Buka mulut sambil senyum. Kalau dia huruf tipis vokal A, gitu loh. Tapi kalau misalnya dia vokal condong ke O, maka buka mulut TS. Tanpa senyum, buka mulut tanpa senyum. Paham ya? Kalau vokal A huruf tipis maka buka mulut fathah sambil senyum tipisnya. Kalau dia vokal O buka mulut fathahnya sempurna tanpa senyum untuk tebalnya. Nah, sekarang saya pengen nanya teman-teman. Ini kan dia dibacanya tipis vokal A, berarti penyempurnaan pelafalannya BMSS atau BMTS? Ayo, nanti kita praktekkan. Berarti dia dibacanya BMSS atau BMTS? BMSS. Oke, BMSS. Berarti buka mulut untuk menyempurnakan vokal A fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Kita buktikan? Siap kita buktikan? 2000 orang, perhatikan baik-baik, kita belajar bareng-bareng. Buka mulut ya. Sya. Sambil senyum. Sya. Kalau dia hanya buka mulut saja, sya. Kedengarannya kurang tipis nggak? Kalau hanya buka mulut tanpa senyum, sya. Kalau senyum, sya. Senyumnya tipis-tipis aja. Senyumnya nggak usah berlebihan. Bedakan antara sya dengan sya.
Faham sampai sini? Yang baik dari Allah, yang bermanfaat dari Allah. Maka kita berkumpul semua karena Allah dan nanti kita berpisah karena Allah. Indah sekali pertemuan kita ya insya Allah ya. Nah, sip, kita lanjutkan kembali. Nah gitu ya, jadi dia dibaca buka mulut sambil senyum, biar fathahnya sempurna, vokal A-nya biar tipisnya nggak terabaikan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman di sini ada yang pertama kali ikut live ini nggak? Pertama kali banget, ada yang baru pertama kali banget nggak ikut live ini? Saya salam kenal ya, nama saya Givari Putra. Ya, semoga teman-teman sehat selalu. Teman-teman yang nge-lag insya Allah di sini nggak nge-lag ya. Teman-teman yang nge-lag, siapa tahu memang internet teman-teman yang kacau. Di sini kita ada indikatornya kok, kalau dia nge-lag sinyalnya warnanya kuning atau merah. Ini sinyalnya hijau. Insya Allah aman di sini ya. Yang baru banget nih, diklik dulu tombol ikuti warna merah pojok kiri atas biar nggak ketinggalan info setiap kita live. Ini langkah awal biar teman-teman nggak kehilangan jejak live kita ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan huruf yang lain. Teman-teman, ini huruf apa ini? Yang saya blok dengan warna hijau, ini adalah huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Nah, ya, sekarang siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf ro ini dilafalkan betul-betul dari ujung lidah? Ada? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ro bayangannya betul-betul dilafalkan dari ujung lidah? Ada? Nah, jadi teman-teman sekalian sebenarnya huruf ro itu betul dilafalkan dari bagian organ dekat ujung lidah, tapi dia bukan dilafalkan betul-betul dari ujung lidahnya. Ya, huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan dari tepat dari ujung lidahnya banget, tapi huruf ro itu dilafalkan dari mana? Dari punggung lidah. Ya, dari punggung lidah. Ya, oke. Nah, Bang, emang yang mana Bang punggung lidah? Yang mana yang ujung lidah? Ya, baik. Ya, mad wajib mutasil kita bahas kalau ada contoh ayatnya ya, karena kita bahasnya dari ayat yang kita baca. Oke, perhatikan. Jadi huruf ro itu teman-teman sekalian, dia bukan betul-betul dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita. Seperti ini. Huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita banget begini. Ya. Tapi huruf ro itu dilafalkan, bentar ya teman-teman, ini kayaknya agak terlalu hard. Nah, huruf ro itu teman-teman sekalian dia dilafalkan dari ini. Ini kan ujung lidah. Nah, huruf ro itu bukan dari sini, tapi dari punggung lidah kita di sini nih. Nah, punggung lidah itu bagian ini. Bukan bagian ujung lidahnya, tapi punggung lidahnya, bukan bagian ininya. Tapi bagian ininya. Jadi kalau kita sentuhkan tuh, nah, ujung lidahnya gak naik. Nah, begini. Ya. Oke. Maka bentuk lidah kita akan membentuk seperti V. Perhatikan ya. Ro, ro. Kenapa membentuk seperti V? Karena ujung lidah dia nggak naik. Karena yang nempelnya itu ini, punggung lidah. Ngerti nggak? Paham nggak? Jelas nggak? Ya. Ro, 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 ro. Lag parah nih, yang lag berarti teman-teman pakai provider apa? Wifi-nya pakai wifi apa? Di sini aman-aman aja teman-teman. Insya Allah di sini teman-teman ada yang nggak nge-lag nggak? Ada yang nggak nge-lag nggak? Di sini aman-aman aja soalnya sinyalnya aman ya, aman. Nah teman-teman yang nge-lag ini pakai provider apa? Ya, oke, jadi ujung lidah kita nggak ujung lidah kita nggak nempel ke langit-langit, nggak. Tapi ro, kelihatan nggak ujung lidah saya membentuk seperti V? Ro, ujung lidahnya nggak nempel. Halo, assalamualaikum, paham? Kelihatan nggak? Ro. Jadi ujung lidahnya nggak nempel teman-teman sekalian. Ya, paham nggak? Halo, ini kelihatan ya, gitu. Jadi bukan betul-betul dilafalkan tepat dari ujung lidah kita. Nah, gitu ya. Lihat lagi baik-baik nih, saya ulang-ulang nih. Ro. Jadi yang nempel bukan ujung lidahnya banget, tapi punggung lidah kita ini. Punggung lidah kita ini. Nah, begitu. Makanya nempelnya begini kan. Karena ujung lidahnya dia nggak nempel.
Gitu. Paham ya? Jelas ya? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, tuh jadi dia dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah, tapi dari punggung lidah kita. Ya, pengucapan kayak orang cadel ya. Boleh mau dianggap kayak orang cadel boleh, tapi intinya huruf ro itu dilafalkan nanti kita lanjutkan dulu ya. Terkait dengan pelafalan makhrajnya paham nggak? Paham ya? Pelan-pelan. Baik, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, teman-teman sekalian, jangan sampai huruf ro ini dilafalkan getarannya berlebihan, ya. Oke. Mana ya? Jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Banyak orang melafalkan huruf ro, tapi getarannya terlampau berlebihan. Nanti kita contohkan berlebihan, ya, nggak boleh. Contohnya begini. Syarro, syarro, syarro. Jangan berlebihan. Syarro. Kenapa? Ada yang tahu kenapa huruf ro nggak boleh berlebihan getarannya? Karena huruf ro itu punya salah satu sifat yang disebut dengan takrir. Apa itu takrir? Takrir itu artinya bergetar, tapi tidak terlampau berlebihan seperti kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Jadi kalau kita contohkan pada pelafalan kalimat ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu ya. Huruf R itu getarannya banyak. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Tapi kalau huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Jadi getarannya sedikit karena huruf ro punya sifat namanya warwa wabita kririn jo'il. Dia bergetar tapi sedikit. Nah, tapi jangan sampai gara-gara teman-teman sudah tahu bahwasanya huruf ro ini punya sifat yang disebut dengan takrir, yang nggak boleh getarannya banyak, nggak boleh gitu. Jangan sampai karena kehati-hatian teman-teman membuat huruf ro getarannya malah hilang jadi kayak orang bule. Contoh ro, ri, ru, bar, rar. Nah, jangan gitu juga. Ya, jadi bukan dibaca famai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Oh, bukan begitu ya sahabat Quran. Ya, dia memang punya sifat takrir. Warra wa bitakririn ju'il artinya getarannya nggak boleh terlampau banyak-banyak. Ya, syarra. Tapi bukan berarti juga hilang getarannya. Syarra. Tetap ada getarannya. Walaupun cuma satu getaran, dua getaran. Tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Syarra. Syarra. Terdengar nggak getarannya? Syarra. 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 Jadi dia nggak, saya cadel Ustadz. Nah, justru orang-orang yang mohon maaf cadel melafalkan huruf ro lebih mudah. Karena apa? Karena huruf ro tidak menuntut banyak apapun. Ya, gak menuntut banyak getaran huruf ro. Syarro. Syarro. Nah, faham? Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Ya Allah, ya Allah. Semoga engkau muliakan teman-teman yang meluangkan waktunya sebelum beraktivitas. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang ke kantor, ada yang nyiapin makan buat anak dan suami ya. Semoga Allah muliakan teman-teman yang sudah support, yang tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah memberikan bahkan giftnya. Allah ganti dengan pahala berkali-kali lipat, pahala jariah buat teman-teman. Amin. Lanjut. Ya. Nah, itu huruf ro ya. Cara melafalkannya sudah kita pelajari. Kesalahan yang teman-teman harus perhatikan sudah saya pelajari. Ya. Nah, sebelumnya di sini ro-nya di atasnya ada tanda apa? Ada tanda apa ini namanya? Tanda gambar burung terbalik di atas huruf. Ini namanya tanda apa? Namanya saya sebut biasanya dengan tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, silahkan. Ya, cuman yang saya biasa sebut itu disebut dengan tanda tasydid. Ya. Nah, saya pengen nanya teman-teman sekalian, huruf yang bertasydid itu basicnya dilafalkan dengan cara apa? Coba. Huruf yang bertasydid itu basicnya dilafalkan dengan cara diapain? Ayo, halo, assalamualaikum. Huruf yang bertasydid itu basicnya dilafalkan dengan cara diapain? Dengan cara ditekan. Nah, masih ada yang jawab ditahan. Oke, mau nggak mau kita bahas lagi. Teman-teman, basic dari huruf apapun yang bertasydid itu cukup dibaca ditekan, ya. Bang, setahu saya huruf yang bertasydid itu harus ditahan 2 harokat. Boleh,
kalau ada di huruf nun dan mim. Kalau nun dan mim dia tidak ditekan tapi dia ditahan dengan kadar 2 harokat ya, karena ada hukum namanya gunnah di sana. Ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan ya. Huruf yang bertasydid betul harus ditahan 2 harokat kalau ada di huruf nun dan mim saja. Ditekan sama ditahan beda, betul. Nih, kita bandingkan apa bedanya tekan dengan tahan. Nih, contohnya misalnya, kita lihat huruf nun dan mim. Ketika bertasydid dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna. Nah, itu ditahan baru dia. Inna. Amma. Itu baru ditahan. Nah, kalau teman-teman misalnya menganggap semua huruf yang bertasydid semuanya harus ditahan 2 harokat, oke, kita praktekkan bacaannya jadi aneh atau tidak nih. Ini ada tasydid juga di sini. Perhatikan. Misalnya konsep tasydid adalah ditahan, baik ya. Perhatikan. Mithqala dzarratin syarra. Maaf tuh kan nggak biasa saya. Mithqala dzarratin syarra. Begitu. Tasydidnya ditahan dengan cara seperti itu. Ditahan begitu. Tidak, teman-teman. Basic tasydid itu tekan. Cukup ditekan saja. Dzarratin, dzarratin, syarra. Perhatikan ya. Di sini huruf rohnya bertasydid nih. Kalau kita tahan 2 harokat bunyinya begini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi aneh karena memang tasydid itu bukan ditahan. Kecuali hanya pada huruf nun dan mim, itu pun karena ada ahkamu tajwidnya, ada hukum tajwidnya di sana. Selain nun dan mim, ketika bertasydid tak ada yang ditahan-tahan. Tidak ada yang ditahan-tahan, teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Nah, gitu ya. Jadi cukup ditekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faham, teman-teman? Nah, gitu ya. Jadi ditekan. Yang baik semua dari Allah. Jangan lupa gaungkan takbir di kolom komentar. Siapapun yang berkenan tangannya lagi santai, komen di kolom komentar, gaungkan takbir Allahu Akbar. Karena kita yakin yang baik-baik semua dari Allah. Semua yang manfaat dari Allah, bukan karena live ini. Yang menyebarluaskan berarti teman-teman sudah menyebarluaskan nikmat dari Allah ini, menyebarluaskan dakwah Quran ini, dan menjadi pahala jariah. Ketika makin FYP lihat 2200, itu karena ada kita bergerak berjamaah. Jangan remehkan kekuatan online. Teman-teman tap like dan share itu berpengaruh besar terhadap konten. Ya, oke, lanjut lagi. Jelas? Wa may ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Masih semangat? Boleh kita lanjutkan lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih yang sudah takbir ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. 2000 buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di live ini, yang nggak pengen ketinggalan info live ini, langkah awal teman-teman selamatkan dengan cara klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang dari layar teman-teman. Silahkan ya, takutnya lupa. Oke, lanjut. Takutnya tiba-tiba ada yang nge-lag lah, tiba-tiba keluar lupa nama akunnya apa. Nggak keburu follow ya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman, ro-nya di sini dia berharokat baris atas. Ya. Dia berharokat baris atas tapi baris atasnya 2. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2, kalau baris atas 1 kan dia disebutnya harokat fathah. Kalau baris atasnya 2 disebutnya harokat apa, teman-teman? Kalau baris atas 2 dia disebut dengan harokat apa? Kalau baris atas 1 kan fathah. Kalau baris atas 2 adalah fathatain, ya. Fathatain, ya, fathatain. Oke. Fathatain. Ada yang bilang fathah tanwin boleh? Boleh. Ada yang bilang tanwin fathah? Boleh? Boleh, silakan ya. Nah, tapi saya bisa sebut dengan fathatain. Fathatain ini basic huruf yang berharokat fathatain dibaca dengan vokal an, in atau un atau a i u. Ayo.
ketika ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathatain dibacanya a i u atau an in un. Basicnya dulu dibacaan. Nah, ro di sini nggak dibaca ran kan? Nggak dibaca ran kan? Kenapa? Karena dia huruf tebal jadinya ron. Nah, maka syarron, syarron, betul gitu ya? Syarron. Karena dia berharokat fathatain berarti pakai konsonan an. Nah, teman-teman di sini yang ingin kita sampaikan. Teman-teman, kita sudah sepakat di sini ro-nya berharokat fathatain, maka dia dibaca syarron. Nah, tapi ketika dia bertemu ya, ronnya bertemu dengan huruf ya ini, apakah dia tetap dibaca syarron ya ro atau syarroy ya? Dibacanya gimana? Apakah jadi syarron ya? Apakah bunyiannya tetap dibaca jelas? Tidak ya. Tidak ya. Karena ada apa di sini? Ada hukum tajwid, namanya adalah apa? Namanya adalah idgham. Kita bahas ya pelan-pelan. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Boleh kita bahas? Nah, boleh kita bahas teman-teman sekalian? Sebentar ya, ini HP-nya sudah mulai low bat ya. Saya izin ngecas dulu. HP-nya sudah mau low bat. Teman-teman udah pada low bat belum semangatnya? Ya takutnya kayak HP nih, udah mulai low bat nih ya. Oke. Nah. Nih, jadi di sini yang asalnya kita baca syarron jelas bunyiannya karena dia berharokat fathatain, tapi dia berjumpa ronnya berjumpa dengan huruf ya. Maka apakah dia tetap dibaca syarronnya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada hukum tajwid di sana yang namanya adalah hukum tajwid idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Oke, kita bahas ya. Apa itu idgham bi gunnah? Oke. Di dalam bab tajwid, hukum tajwid, pembahasan tajwid, ada yang namanya hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun itu artinya nun mati kalau bahasa kitanya. Tanwin itu adalah an in un fathatain domatain kasrotain. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin, teman-teman sekalian, itu dibagi menjadi 4 hukum tajwid secara secara umum. Yang pertama ada izhar, paling kiri. Yang kedua ada idgham, itu yang kita cari. Yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang idgham. Betul? Betul nggak? Betul ya? Nah, baik. Maka apa itu idgham? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, idgham itu ada 6 huruf teman-teman. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Apa saja? Ada huruf ya, ada huruf ro, ada huruf mim, ada huruf lam, ada huruf waw, dan ada huruf nun. Ya, ulang lagi. Ya, huruf-huruf idgham, kita kenalan dulu sama huruf-hurufnya dulu, belum dengan konsepnya. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Apa saja? Ingat-ingat lagi. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Biasa kita singkat dengan yarmaluna. Yarmaluna. Atau ada yang bilang juga rela, apa? Rela, wan, maya. Boleh, silahkan ya. Singkatannya apapun asalkan 6 huruf ini boleh. Ya. Nah, nanti karena idgham ini dibagi 2, 6 huruf ini nanti akan dipecah menjadi 2 kelompok. Ada yang masuk ke idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan ro. 4 sisa hurufnya kemana? 4 sisa hurufnya ke ke idgham bi gunnah, yaitu huruf ya, waw, mim, dan nun. Yauman biasa kita singkat atau yanmu. Ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, apa? Ini ya yang kita akan bahas adalah idgham bi gunnah. Nah, ini adalah rumus dari idgham bi gunnah. Oke. Apa itu idgham bi gunnah? Kita nggak akan bahas dari segi baca dulu. Step by step kita akan bahas dari segi keadaan dulu. Ya. Idgham bi gunnah itu teman-teman sekalian, idgham bi gunnah itu perhatikan baik-baik, idgham bi gunnah itu adalah pertemuan antara nun sukun atau an in un tanwin berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Misalnya ada fathah tain berjumpa dengan huruf ya, maka itu adalah idgham bi gunnah. Atau misalnya ada kasroh tain bertemu dengan huruf waw, maka itu adalah idgham bi gunnah. Atau nun sukun bertemu dengan huruf mim misalnya, itu pun idgham bi gunnah. Nah, ini keadaannya. Sekarang kita pastikan dulu apakah dalam ayat tadi betul idgham bi gunnah. Kita lihat di sini. Yang kita bulatkan oval warna biru nih. Ada fathah tain berjumpa dengan huruf ya. Sekali lagi, ada fathah tain
Ingat-ingat baris atas 2 berjumpa dengan huruf ya. Sekarang kita cek betul nggak dalam rumus fathatain bertemu dengan huruf ya itu termasuk ke dalam hukum tajwid idgham bi gunnah. Kita cek. Ada nggak fathatain? Nih kita hapus dulu. Fathatain ada nggak? Ada nggak fathatain? Oh ada, baik. Kita tandai ya. Fathatain, bagus. Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf ya. Ada nggak huruf ya? Ada bang. Nah ini ya kita tandai. Berarti betul ya. Tadi dalam ayat berarti sepakat kita bahwasannya itu adalah idgham bi gunnah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Nah, berarti kalau sudah kita pastikan, ya nanti kalau kita pengen bahas detail idgham bi gunnah itu dibagi dua, teman-teman. Ada idgham bi gunnah yang kan tadi idgham bi gunnah itu ada 4 huruf ya. Ya, mim, waw, nun. Nah, nanti kalau kita bahas detail lagi, idgham bi gunnah itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Idgham bi gunnah kamil hurufnya 2, dipecah lagi dari 4 huruf ini, dipecah menjadi 2 kelompok lagi. Ada nun dan mim untuk kamil, ada waw dan ya untuk naqis. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu secara keumuman dulu. Ya, kita bahas secara keumuman dulu. Nah, jadi idgham bi gunnah itu sudah ini rumusnya dalam ayat tadi sudah kita lihat adalah fathatain ketemu dengan huruf ya. Maka secara keadaan dia adalah idgham bi gunnah gitu. Oke. Nah, sekarang idgham bi gunnah itu bagaimana cara bacanya? Nah, baru kita masuk ke cara baca. Nah, secara tekstual dulu ya. Idgham bi gunnah artinya secara tekstual adalah dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam apa? Ke dalam huruf-huruf tersebut yang tadi 4 disertai dengan dengung yang ditahan 2 harokat. Nah, itu secara tekstual. Sekarang kita pahami sedikit-sedikit, teman-teman. Kita mulai dari idgham. Teman-teman, idgham itu apa? Ya. Idgham itu apa idgham? Arti idgham itu apa? Idgham itu artinya adalah meleburkan. Idgham itu artinya adalah memasukkan. Sekali lagi, idgham itu artinya adalah meleburkan atau memasukkan. Apa yang diidghamkan, apa yang dimasukkan, apa yang dileburkan? Yang dimasukkan dileburkan adalah bunyi an. Lagi-lagi bunyi an. Kalau ikhfa bunyiannya disamarkan dengungkan. Kalau idgham bunyiannya dileburkan dan dimasukkan. Dileburkan dan dimasukkan kemana? Kenapa? Tar dulu bang. Kenapa bunyian? Karena, perhatikan. Karena nun sukun bunyi konsonannya kan an. Fathatain bunyi konsonan ujungnya kan an juga an. Begitupun dhammatain dan kasratain bunyi ujungnya kan an semua. Maka ini perihal memasukkan bunyi an baik di nun sukun, baik di tanwin kemana? Ke 4 huruf yang ditemuinya. Nah, contoh misalnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf ya misalnya. Misalnya ya, ada dhammah tain bertemu dengan huruf ya. Maka bunyi an-nya di sini nggak kita baca jelas. Un ya, un yi, un yu, tak seperti itu. Kenapa? Karena bunyi an-nya kita bunyi an-nya diidghamkan berarti ke huruf ya. Ya. Oke, contoh. Uya, uyi, uyu. Satu lagi contoh misalnya ada fathatain an bertemu dengan huruf wawu atau bertemu dengan huruf mim. Maka bunyi an-nya dimasukkan ke huruf mim. Enggak lagi kita baca anma, anmi, anmu. Tapi kita baca amma, ammi, ammu. Ah, begitu. Paham sampai sini? Jelas nggak? Halo, assalamualaikum. Jelas? Masih semangat? Ya. Sekali lagi, yuk pantik lagi semangatnya. Ya, 1.800 orang yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, terima kasih. Ya, semoga jadi pahala jariah dan menjadi wasilah teman-teman semakin istiqomah dengan Quran. Karena teman-teman ikut memperjuangkan Quran di TikTok. Mensyiarkan, men-sharekan, tap-tap layar. Semoga dengan itu wasilahnya adalah teman-teman semakin dekat dengan Quran. Karena mensyiarkan Quran, nggak cuman ditonton doang. Walaupun nggak masalah, udah bagus. Pengen nonton ngaji gitu ya, luar biasa. Tapi kalau teman-teman ada kemampuan, kesempatan untuk mensyiarkan, syiarkan. Oke, nah sekarang, paham ya? Sekarang contoh dalam ayat, ya tadi adalah, Masya Allah. Contoh dalam ayat, tadi adalah fathatain, ya, berjumpa dengan huruf ya. Fathatain berjumpa dengan huruf ya. Nah, ya, fathatain berjumpa dengan huruf ya. Ya, maka
itu cara membacanya adalah meleburkan bunyian ke bunyinya. Oke, maka kita praktekkan dalam ayat. Berarti di sini apakah dia tetap dibaca ron ya? Ternyata tidak, tapi dia harus di bunyiannya. Nih, bunyian di sini. Nah, masya Allah. Bunyian di sini, perhatikan ya. Bunyian di sini. Nih, bunyian di sini ya. Nah, yang ini bunyian di sini harus kita idghamkan. Ya, betul nggak? Harus kita idghamkan. Kita masukkan ke mana? Ke huruf ya. Berarti nggak dibaca lagi ron. Tapi kita baca menjadi apa? Kita baca menjadi roy. Ya, baru ya. Nah, gitu ya. Yang ini yang dibaca. Udah nggak ada lagi n-nya. Oke. Syarroya. Nah, gitu. Faham? Syarroya. Nah, faham? Itu yang kita bahas baru idgham loh. Belum selesai loh. Pembahasan kita idgham biguna masih panjang. Nah, terkait dengan idghamnya dulu, paham idghamnya? Paham idghamnya? Jelas idghamnya? Sekarang udah jelas terkait dengan idghamnya ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, paham? Jelas insyaallah? Jelas ya? Nah, sekarang kita akan bahas idghamnya idgham apa? Nah, harus jelas. Idghamnya ternyata idgham apa? Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah. Arti gunnah itu apa? Arti gunnah, teman-teman. Ya, ini saya izin hapus dulu. Ya, sudah ya, ini sudah aman ya. Saya izin hapus dulu. Nah, bi gunnah, bi artinya dengan. Gunnah artinya dengung. Bi gunnah artinya adalah dengan dengung. Bi gunnah artinya adalah dengan dengung. Berarti ini harus diidghamkan dengan dengung. Nah, oke, kita tulis berarti gunnah itu artinya adalah dengung. Ya, dengung. Oke. Bang, taunya kita udah dengung dari mana? Indikasi dengung apa? Indikasi dengung itu ada dua hal kurang lebih. Yang pertama, suara kita masuk ke al-khayshum atau disebut dengan rongga hidung. Yang kedua, dia akan menciptakan suara yang seperti orang bindeng atau sengau. Ya. Nah, teman-teman, perhatikan ya sukunnya ya. Sukun. Perhatikan idgham bigunahnya ya. Nih, apakah idgham bigunah saya sudah tepat atau belum? Perhatikan. Apakah idgham biguna saya udah tepat atau belum? Perhatikan ya. Secara sekilas ya, jujur. Secara sekilas teman-teman mendengarnya udah betul atau belum? Perhatikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terdengar sekilas udah betul atau belum? Jujur ya, nggak boleh ada dusta di antara kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ceritanya teman-teman belum tahu nih. Kalau teman-teman dengar sekilas tapi udah kayak udah betul atau belum? Kedengarannya kayak yang bilang belum berarti udah ngerti. Ya, kayak udah betul ya. Oke. Wa may, saya ulang lagi ya. Kedengarannya pada saat syarran itu udah betul karena udah dimasukkan kan idgham. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kedengarannya memang sudah seperti yang betul. Tapi ternyata itu idghamnya baru idgham saja. Hah? Idghamnya baru idgham saja, kan idgham biguna udah dimasukkan, dia biguna. Iya, biguna tuh apa? Dengan dengung. Iya, udah dengan dengung atau belum ya? Kita pastikan udah dengan dengung atau belum. Nih, kita pastikan udah dengan dengung atau belum. Nih, pastikan ya. Nih, kita coba ya. Wa may ya'mal, kita buka, cara ngeceknya pakai buka tutup hidung. Kalau suaranya tidak berubah, maka itu bukan idgham bigunah. Tidak ada bigunahnya, maka itu bukan idgham bigunah, teman-teman sekalian. Ya, coba ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, suaranya tidak berubah, maka itu adalah contoh idgham bigunah yang tidak bigunah. Kedengeran nggak? Nggak nih, lihat ya, kita buktikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, nggak berubah harusnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harusnya ketika dicek suara buka tutup hidung berubah dia. Nah, ya.
Inilah kesalahan yang sering kali terjadi yang nggak disadari bahwasanya oh iya idgham bigunahnya nggak bigunah. Harus masuk ke dalam rongga hidung. Harus sengau. Ya harus bindeng. Kalau orang bilang tuh kayak harus bindeng. Iya. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Bismillah. Oke, sip. Jelas teman-teman? Jelas? Makin semangat? Allahu Akbar. Kita lanjutkan kembali. Jadi dia harus dengung ya. Makanya tadi indikator dengung itu masuk ke dalam rongga hidung dan sengau suaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya. Nah, paham sampai sini? Pastikan dia dengung. Nah, tapi bukan asal dengung. Hah? Bukan asal dengung. Iya teman-teman. Nanti kalau kita udah tahu konsep biguna itu dia idgham biguna itu dengan dengung, nanti idgham biguna itu ada dua. Bang, kan bukan yang penting dengung aja. Oh, tidak seperti itu Ferguson. Ya. Jadi idgham biguna itu kalau kita udah tahu dia harus dengan dengung, nanti kita pecah lagi. Nah, kita pecah lagi. Idgham biguna itu ada dua, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ada idgham biguna yang kamil, ada idgham biguna yang nakis. Mau kita bahas atau tidak, Bang? Udah nggak usah dibahas. Puyeng nggak mau Mau dibahas atau enggak? Ya, perpecahan. Pembagian biguna, idgham biguna. Mau kita bahas atau enggak? Bahas? Semangat? Saya pengen teman-teman yang belum nanam investasi akhirat bersama, ya, silakan di pojok kanan bawah share dulu ke grup-grupnya dan tap-tap layar. Ya. Share dulu dan tap-tap layar. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, share dulu biar kita bukan cuma dapat keilmuan atas izin Allah, tapi kita dapat pahala investasi akhirat kita insyaallah. Ya. Baik. Jadi gini teman-teman, tadi kan kita idgham bigunanya sudah kita pahami ya. Oh iya, selama ini saya cuma idgham doang. Bigunahnya nggak diperhatikan, harusnya ada dengung, gitu ya. Karena dia bigunah berarti dengan dengung. Sekarang kalau teman-teman sudah tahu, oh iya idgham bigunah dengan dengung. Nah nanti kita lebih detailkan lagi. Idgham bigunah itu ada dua. Ada yang kamil, itu hurufnya nun dan mim. Ada yang nakis, itu hurufnya waw dan ya. Nah dari 4 huruf tadi dipecah lagi jadi dua dia. Nah ya. Nah idgham bigunah yang kamil itu maksudnya kamil itu artinya sempurna. Ya, kamil itu artinya sempurna. Idgham bigunah kamil itu berarti bigunahnya, dengungnya sempurna. Yaitu kalau ketemu nun dan mim itu idgham bigunahnya akan sempurna. Nah, kalau nakis itu idgham bigunah yang tidak sempurna. Dengungannya ketika bertemu dengan waw dan ya, dia akan dengung tapi nggak sempurna. Nah, oke. Bang, taunya ngebedain idgham bigunah yang sempurna dan tidak sempurna gimana? Kita mau mulai dari yang mana? Kita mulai dulu dari idgham bigunah yang nakis ya. Kita coba dari idgham bigunah yang nakis dulu ya. Kita lihat bagaimana idgham bigunah yang dia tidak sempurna bigunahnya. Oke, kita bahas. Bismillah. Nah, nih ya, idgham bigunah yang nakis ya adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dipecah lagi lebih detail lagi, bertemu dengan bukan 4 huruf ini. Kalau idgham bigunah nakis yang tidak sempurna itu ketika bertemu dengan huruf ya dan apa? Dan huruf wawu, teman-teman sekalian. Dan huruf wawu. Ya. Oke, cara bacanya gimana? Kita nggak akan langsung ke cara baca. Di sini belajarnya sabar. Ya, jadi kalau teman-teman nyari ekspres, instan, langsung masuk ke cara baca, berarti kita nggak cocok. Karena kita akan bahas dulu. Ya, oke. Idgham bigunah nakis itu lebih detail lagi. Dipecah lagi, lebih dalam lagi. Ya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya dan wawu. Ya, oke, bertemu dengan huruf ya dan wawu. Contoh misalnya di sini. Ya, nun sukun ketemu huruf ya kita kasih garis bawah merah. Ini adalah idgham bigunah yang nakis. Saya dzakkaru man yakhsha. Bang, taunya dia nakis tidak sempurna kenapa? Karena huruf dia ketemu huruf ya atau waw. Iya tahu, tapi dari segi pelafalan apa bedanya? Kalau dia tidak sempurna, saya balik lagi kameranya teman-teman. Marah nggak kalau saya bolak-balik kameranya ke muka saya? Biasa contohkan ya. Mohon maaf kalau teman-teman bosan ya, bolak-balik lagi ke muka saya lagi. Oke. Perhatikan. Jadi, idgham bigunah yang kamil, nakis, yang dengungannya tidak sempurna, ya, ngeceknya seperti biasa, buka tutup hidung kita. Ketika dibuka tutup hidung, idgham bigunah nakis yang bigunahnya tidak sempurna,
itu akan menghasilkan suara yang masih mengalir. Dia suaranya hanya berubah saja, tidak sampai hilang. Artinya dengungannya nggak sempurna. Ya. Mas, contoh ayatnya, saya dzakkaru may, suaranya masih mengalir kan? May yakhsha. Saya dzakkaru may yakhsha. Suaranya masih mengalir nggak tuh? Itu idgham bigunah yang nakis, yang dia dengungannya tidak sempurna. Ya, itu nakis itu setengah, betul. Saya dzakkaru may, itu idgham bigunah yang nakis. Dia tetap masuk hidung tapi nggak hilang suaranya. Itu dia tidak sempurna. Itu betul. Itu untuk idgham bigunah nakis. Atau misalnya bertemu dengan huruf waw. Tadi kan hurufnya sudah ya, contohnya may yakhsha. Sekarang kalau ketemu sama, terima kasih kacamatanya Bang Yudis. Sekarang kalau ketemu sama huruf waw, wallahu minwa, minwa menjadi miwa. Nah ini kita cek lagi, idgham bigunahnya betul nggak nakis. Wallahu min waraihim, wallahu min waraihim. Faham sampai sini idgham bigunah yang nakis? Sebelum kita lanjutkan ke idgham bigunah yang kamil. Faham? Jadi kalau teman-teman ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya dan waw, pastikan dia idgham bigunahnya ada dengungannya, dan dia dengungannya idgham bigunah nakis. Dia tidak menghilang, hanya berubah saja. Ajib. Allahu akbar. Sekarang kita lanjutkan ke idgham bigunah yang, ya mohon dimaklumi ya, saya nggak bisa cepat-cepat buru-buru gitu ya. Saya ngerasa kurang aja kalau membahasnya cuma sedikit-sedikit. Jadi saya membahas sesuai dengan apa yang saya bisa. Nah, kalau idgham bigunah yang kamil, nih ya, terima kasih Pak Husin ya, Pak Husin. Nah, kalau idgham bigunah yang kamil ya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini, yaitu huruf nun dan mim. Ini kamil, dengungannya sempurna. Kalau dia dengungannya sempurna, ketika dibuka tutup hidung dia akan hilang suaranya. Dia akan hilang suaranya. Contohnya di sini ya, nih, ya. Ini idgham bilagunah. Nah, ini di sini contohnya. Oke, perhatikan, ya. Contohnya di sini nih. Nah, ini ya. Nih, yang saya kasih tanda warna hitam. Ya. Alimat nafsum. Nah, di sini ada sun, domah tain, sun, sin, sun. Nah, bertemu dengan huruf mim. Jadi kan dileburkan. Nah, di sini ketika lebur sum, ini idgham bigunah yang kamil, sempurna. Karena bertemu dengan huruf mim, salah satunya. Cara membuktikannya gimana? Nafsum, ketika lebur, itu ketika kita buka tutup hidung seperti biasa kita cek, itu suaranya tidak akan berubah. Tapi hilang. Karena dengungannya kuat. Nih, kita buktikan. Alimat nafsum, suaranya masih ngalir nggak? Atau suaranya hilang? Suaranya masih ngalir nggak? Atau suaranya hilang? Alimat nafsum. Bedakan sama yang tadi. Wallahu min wara. Kalau ketemu waw dan ya, dia ada sisa suara karena idgham bigunah yang nakis. Tapi kalau idgham bigunah kamil ketemu sama huruf nun dan mim, contohnya mim tadi, hilang suaranya. Alimat nafsum. Faham? Jelas? Ada manfaat? Ada kebaikan? Yang teman-teman lagi rasakan itu cintanya Allah. Allah sedang menutupi aib saya. Allah kasih keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan. Jadilah manfaat untuk semua. Itulah cinta Allah buat kita. Maka jangan lupa, alhamdulillah ya Allah, nikmat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, nikmat ya Allah. Ya, gitu teman-teman sekalian. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, itu jadi idgham bigunah yang nakis dan kamil. Sekarang kita kembali lagi ke dalam ayat, belum selesai. Kita kan lagi ngebahas ayat. Nah, sekarang saya pengen nanya. Ini idgham bigunah yang nakis atau kamil? Syarroya. Idgham bigunah yang sempurna atau tidak sempurna? Yang kamil atau nakis? Ayo komen di kolom komentar. Halo, assalamualaikum. Ini idgham bigunah yang nakis atau kamil ya? Idgham bigunah yang nakis. Nakis itu sempurna atau tidak sempurna?
Nakis itu sempurna atau tidak sempurna? Coba. Halo, assalamualaikum. Nakis. Idgham bigunah nangis, bukan nangis. Nakis. Ya. Tidak sempurna. Kalau nakis itu tidak sempurna karena kan dia masih ada sisa suara yang mengalir. Ya. Faham sampai sini? Allahu Akbar. Masya Allah ya. Baik, teman-teman sekalian. Ya. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Sedikit lagi deh ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi saya minta tolong. Silakan bantu tap-tap layarnya. Silakan bantu tap-tap layar dan share-nya. Kita akan bahas sedikit lagi deh. Karena saya ada kegiatan lain setelah ini. Ya, kita bahas terakhir huruf ro deh. Ya. Idgham biguna yang tidak sempurna. Bagus banget teman-teman udah pada pintar. Ya, Masya Allah. Oke. Sip, kita gaungkan lagi sedikit lagi. Ya. Teman-teman, bismillah, ini huruf apa? Kita boleh bahas lagi nggak huruf ro? Atau nggak usah? Ini huruf ro namanya. Mau kita bahas lagi cara melafalkannya nggak? Halo, assalamualaikum. Mau kita bahas lagi atau tidak teman-teman sahabat Quran sekalian? Bahas lagi ya. Huruf ro. Siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf ro itu dilafalkan betul-betul persis dari ujung lidah? Ada? Siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita? Ya, saya izin bahas lagi ya. Oke. Yang masih menganggap huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita, maka itu suatu ketidaksempurnaan. Sebenarnya memang huruf ro dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujung lidahnya banget. Tapi dari mana? Yang udah tahu dari mana teman-teman? Huruf ro dilafalkan kalau bukan betul-betul dari ujung lidah dari mana? Halo, siapa yang mengikuti dari awal? Dari mana? Ada yang ingat nggak tadi kita udah bahas di sini soalnya nih? Dari bukan pangkal lidah, huruf ro dari punggung lidah, ya. Nah, dari punggung lidah. Saya izin contohkan. Bismillah. Ya. Teman-teman sambil fokus, sambil tap-tap layar, sambil share ya biar terjaga ya ikhtiar kita untuk menggaungkan Quran di TikTok. Oke. Nah, jadi huruf ro itu bukan terletak betul-betul dari ujung lidah kita. Tapi dia dilafalkan dari punggung, kok ke punggul sih? Punggung. Dia keluar dari punggung lidah. Ya, dari punggung lidah kita. Ya, di mana Bang punggung lidah? Oke. Kita balik lagi. Bismillah ya Allah, bismillah. Nih. Huruf ro, perhatikan baik-baik, dilafalkan dia betul bukan dari ujung lidah banget, ya. Bukan betul-betul dari ujung lidah banget. Ya. Bentar kita ganti warna dulu. Oke, ini deh. Nah, huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidahnya banget. Tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Nih. Kita ibaratkan ini adalah lidah. Huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan dari ujung lidah ini. Begini. Bukan begini. Ro, bukan. Susah pasti. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah di sini. Nih, di sini. Ya, maka ujung lidahnya nggak gini, tapi dia akan agak nurun gini. Maka bentuk lidah kita akan seperti V. Contohnya begini. Ro, Kenapa ujung lidahnya menurun gitu ke bawah kayak jadi V? Karena ujung lidahnya nggak nempel. Yang nempel itu hanya bukan ini nih, bukan ujung lidah. Tapi punggung lidah kita. Makanya ketika kita lihat begini dia. Nah, ya begini. Ro, ro, Jadi kayak mangkok. Kayak mangkok dan punggung lidahnya nempel. Ro, ri, ru, eru. Susah nggak apa-apa. Saya juga bisa huruf ro ini terus dilatih. Bisanya di mana teman-teman yang udah sering ikut live saya? Saya bisa itu ketika mau daurah talaki sama syekh, sebelumnya dikoreksi terus salah, ro-nya salah. Saya coba-coba terus latihan sambil nungguin teman saya jemput di pinggir jalan, duduk di bawah daripada diem kan ya. Kita latih huruf ro, dapat di situ. Saya ngerasa bener ini kayaknya mulai bener nih ro-nya nih. Ketika ditalakikan sama syekh berikutnya, betul. Maka jangan berhenti berlatih teman-teman. Kalau teman-teman salah dalam belajar, masih belum sempurna, itu bukan gagal. Tapi kalau gagal itu teman-teman berhenti, itu baru gagal. Karena teman-teman udah nggak memprogresnya lagi, gagal itu. Hakikat gagal adalah yang dia berhenti berproses dalam kebaikan. Allahu Akbar, ya. Kalau teman-teman dalam kebaikan masih ada yang salah, itu bukan gagal. Ya. Bang, susah bang. Susah, saya udah 20 tahun huruf ro nggak bisa betul-betul. Ya nggak apa-apa. Emang teman-teman pengen berapa cepat, pengen bisa berapa lama sih?
Ya, cepat atau lambat itu bukan karena kita, bukan karena ikhtiar kita. Jangan sampai kita bilang kayak gini, saya udah latihan 50 tahun, ya terus kenapa kalau belum bisa? Kita bisa bukan karena ikhtiar kita, karena Allah. Ikhtiar kita itu bentuk penghambaan kita di hadapan Allah, buat dapat pahala, buat dapat perhatiannya Allah. Allah mau kasih kapanpun gimana Allah. Masalah hasil itu tanggung jawab Allah, itu hak Allah. Masalah proses kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Berproses nggak kita, berprogres nggak kita, gitu. Ya, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Jadi ketika kita lafalkan ru, aru, aru, ru, ru, aru, aru, ru, ru, ru. Bergetarnya nggak terlampau berlebihan karena kan takrir. Warwa bi takririn juil. Aru, 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 ru. Jadi bukan ro, ya gitu. Ya, jadi terus dilatih pelan-pelan aja. Ya, ro, ri, ru, eru, ro, ri, ru, eru, gitu. Ya, yang kita sentuhkan ke langit-langit itu punggung lidah kita. Nah, baru selanjutnya sedikit lagi kita tuntaskan di huruf ro saja ya. Saya ada kegiatan lain teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ya, kita lanjutkan lagi ke getarannya. Huruf ro, kesalahannya seringkali terjadi adalah getarannya dilafalkan terlampau berlebihan. Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ro dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Ya, gitu. Oke. Nah, kita bisa itu karena Allah, jangan sombong kita. Teman-teman paham bukan karena saya. Makanya target saya bukan buat teman-teman paham. Ya, target saya udah saya maksimal aja, paham, teman-teman semangat, teman-teman senang ya dari Allah semua. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut. Huruf ro jangan sampai dilafalkan getarannya berlebihan seperti huruf R. Contohnya, ya roh, ya roh, ya roh. Nah, ro tidak dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro dia memiliki sifat, mana nih huruf ro nih? Nah, perhatikan. Teman-teman, halo, semangatnya masih ada? Halo? Masih dipertahankan nih supportnya nih. Nah, huruf ro itu dia tidak digetarkan dengan berlebihan. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Takrir ini sifat yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Takrir ini artinya warro wa bitakririn ju'il. Warro wa bitakririn ju'il. Ya. Nah, jadi dia bergetar tetap. Tapi bukan dengan getaran yang seperti huruf R alfabet. Ya, ro, ri, ru, enggak. Makanya mohon maaf. Orang yang cadel yang melafalkan huruf ro itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena huruf ro tidak banyak menuntut getaran. Contoh kalau huruf ro itu paling hanya 1 sampai 2 getaran saja. Tapi walaupun sedikit getarannya tetap tegas, lugas dan jelas. Contoh ro, ri, ru, eru. Ro, ri, ru, eru. Nah, banyak orang yang sudah belajar sifat takrir dari huruf ro ya, itu jadi melafalkannya penuh dengan kehati-hatian bagus, tapi jangan sampai jadinya hilang getarannya jadi kayak orang bule. Contoh ro, ri, ru, bar, rar. Nggak gitu juga. Jadi nggak hilang juga getarannya, tetap ada ru, ri, ru, bar. Sifatnya takrir. Maka ketika kita coba contohkan ke dalam pelafalan ayat kita, ya, pastikan dia tetap ada getarannya karena dia takrir warro wa bitakririn ju'il, dia getarannya tetap ada walaupun tak berlebihan tapi jangan sampai hilang. Ya. Gitu. Jadi ya roh, tetap ada getarannya. Roh. Jadi bukan ya roh ataupun ya roh. Nah, jangan jadi kayak orang bule ya teman-teman sekalian ya. Faham? Jelas? Baik, terakhir ya, teman-teman. Perhatikan huruf ro-nya, makhrajnya, kesalahannya sudah kita sampaikan. Ya, sudah mulai turun, sudah mulai capek nih ya, sudah mulai loyo nih. Ya, penontonnya turun, berarti si tap-tap layar dan share-nya berkurang nih. Bapak-bapak, yang masih tersisa, yuk ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nih, teman-teman sekalian. Ya. Ro-nya di sini dia berharokat apa? Ro-nya di sini dia berharokat apa? Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Ya, betul nggak? Fathah ya. Disebut dengan harokat fathah. Baik. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat fathah
itu basicnya dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Coba halo teman-teman, assalamualaikum. Ya, ke basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A. Oke, berarti di sini kita baca yarah, betul nggak? Dibaca dengan vokal A kan? Yarah gitu. Atau dibaca dengan condong ke vokal O? Condong ke vokal O ya. Tapi kenapa? Bukankah basic fathah itu vokalnya adalah A? Tapi kenapa huruf ro nggak dibaca ra, tapi ro? Kenapa? Karena huruf ro adalah huruf yang harus dibaca tebal atau tafkhim ketika dia berharokat fathah. Oh iya bang, saya baru ingat. Ya, kalau vokal A ketika fathah kan dia huruf yang tipis. Betul. Kalau dia vokalnya O ketika fathah berarti dia huruf yang tebal ya bang. Aji, betul banget tebal. Paham? Paham ya? Nah, sekarang bang, biar dia tebal, vokal O-nya terasa, huruf tebal itu dilafalkan biar O-nya vokal O-nya itu kerasa. Caranya gimana bang? Apakah dengan cara MM? Apa itu MM? Maju mulutnya, membulatkan mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Oh, tentu saja tidak. Hah? Tidak. Iya. Jadi huruf ro itu tidak dilafalkan mulutnya muncung, mulutnya monyong-monyong. Ro, 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 ro. Bunyi vokal O-nya itu bukan dihasilkan karena kita memuncungkan, membulatkan mulut kita ke arah depan. Ro, ro, ro. Lah bang, kalau misalnya dia mulutnya gak boleh monyong, terus mulut kita harus seperti apa? Kalau gak boleh monyong ketika huruf tebal, mulut kita harus seperti apa? Maka kita lihat harokatnya. Kembali lagi ke itmamul harokat. Nih, lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Harokat itu ada 3. Ada fathah, ada dhamma, ada kasroh. Harokat fathah, teman-teman sekalian, penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Balik lagi boleh? Izin ya. Muter-muter ya. Nih. Perhatikan baik-baik. Jadi, teman-teman sekalian, setiap harokat itu ada itmamul harokatnya. Setiap harokat itu ada itmamul harokatnya. Itmamul harokat artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini biar artikulasi ngaji kita jelas, a i u-nya, kejelasan vokal a i u-nya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak jelas, harusnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas. Nah, yang sedang kita bahas adalah itmamul harokat fathah. Kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara BM. BM apa BM? BM itu artinya buka mulut. Oke, kita tulis dulu ya. Oh, BM ya bang. Berarti di sini mulut kita gak boleh monyong mulut ya bang ya? Iya, gak boleh monyong mulut. Kenapa? Karena di harokatnya fathah. Oh, fathah gimana cara menyempurnakannya? Dengan cara BM. Kita tulis dulu ya BM. BM itu artinya buka mulut. Halo teman-teman, masih semangat ini? Udah mulai loyo ya? Oke, sedikit lagi, kita bentar lagi selesai ya. Gitu. Yang nungguin sampai akhir teman-teman boleh masuk grup ya. Masuk grup free ya, dapetin informasi buku tajwid fitur 3D animasi makhraj kita ketika sudah launching. Hanya ada di grup saja. Ada 9 grup ya, sudah ada 9 grup. Oke, kembali lagi. Oh, berarti dia harus dibaca BM ya. Dibaca BM. Nah, BM itu artinya adalah buka mulut. Nah, sekarang harokat fathah kan berarti itmamul harokatnya dengan cara buka mulut. Nah, kalau dia keluarnya vokal A, kan berarti dia huruf yang tipis. Kalau dia fathah vokalnya O, berarti dia adalah huruf yang tebal. Nah, kalau fathah, lalu dia hurufnya vokal A dan tipis, dia cara dilafalkannya dengan cara BM, SS. Cara masuk grup gimana? Sabar, tungguin sampai akhir. Jadi yang langsung keluar, dia nggak akan bisa masuk grup. Tapi syaratnya apa? Sabar. Sabar. Ya. Nah, jadi kalau ada huruf berharokat fathah, vokalnya A, berarti dia huruf yang tipis. Cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara kalau untuk tipis vokal A, BM, untuk fathahnya SS untuk tipisnya. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Kalau misalnya fathahnya vokal O, berarti dia huruf yang tebal. Penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? BM untuk fathahnya, TS untuk tebalnya. Buka mulut tanpa senyum, BM TS. Sekarang berarti di sini lihat dalam ayat ya. Lihat dalam ayat
Ini vokalnya ro itu vokal A atau vokal O? Ro itu vokal A atau vokal O? Ro itu vokal A ya. Vokal O dong. Nah, karena dia vokal O berarti BMSS atau BMTS. BMSS atau BMTS. Ya. BMSS. Baik. BMSS ya. Nah, BMTS ya, BMTS. Maka artinya adalah buka mulut tanpa senyum. Nah, oke. Berarti mulutnya nggak bukan bonyong mulutnya, tapi buka mulut tanpa senyum. Ya, sekarang kita praktekkan. Kita coba buka mulut tanpa senyum. Dipraktekkan. Kita sengaja bolak-balik seperti ini biar teman-teman ikut praktek, bukan cuma ngawang-ngawang doang. Ya, coba buka mulut tanpa senyum. Ra. Jangan kejar vokal O dulu. Kalau teman-teman ngejar vokal O, pasti teman-teman pengennya monyong. Jangan kejar vokal O dulu. Jangan kejar vokal O dulu. Ya, cukup buka mulut tanpa senyum. Coba 1, 2, 3. Ra. 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 Jangan gatal pengen ro. Ro. Jangan kejar vokal O dulu. Buka mulut tanpa senyum. Ra. 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 Sudah bisa? Bisa nggak? Buka mulut tanpa senyum dulu. Ra. Bukan ra. Bukan senyum ya. Ra. Ra. Bisa? Bisa nggak coba? Boleh komen dulu. Saya pengen lihat teman-temannya ikut praktek. Bisa. Oke. Nah, tapi pasti muncul pertanyaan, Bang, kenapa vokalnya masih A? Kan huruf tebal itu vokalnya O. Kita sudah melakukan apa yang tadi ditugaskan, yaitu buka mulut tanpa senyum. Ra. Ra. Tapi kok vokalnya masih A? Karena basic fathah itu memang A. Terus gimana vokal O-nya dihasilkan? Kita udah buka mulut tanpa senyum, tapi vokalnya masih A, kurang tebal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya basic fathah itu adalah A, bukan sengaja di O kan. Ya, terus gimana Bang biar vokal O-nya keluar? Nah, baru setelah kita bisa buka mulut tanpa senyum, ra, 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 bisa ya. Walaupun vokalnya A, nggak apa-apa, lafalkan seperti itu dulu, biar kita nggak monyong-monyong mulut dulu, yang penting. Lagi, 1, 2, 3. Adab dalam belajar adalah sabar. Kalau kita ulang-ulang, mohon maaf ya. Akan terlihat mana yang sabar, mana yang enggak. Kecuali teman-teman sudah bisa ya. Ra, 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 ra. Sekarang bagaimana vokal O-nya dihasilkan, Bang? Caranya yuk kita pelajari. Bismillah ya. Nih udah ada yang jawab APL nih ya, Masya Allah. Sip. Nih, lalu bagaimana vokal O ini dihasilkan? Karena kalau BMTS saja yang kita dengar masih vokal A, Bang, condongnya. Oke, maka vokal O-nya ini dihasilkan, lihat. Huruf tebal, teman-teman sekalian, huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Huruf akan semakin tebal dan terdengar vokal O kalau dia mengaktifkan sifat isti'la ini. Nah, isti'la itu apa? Teman-teman sekalian, ya. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya apa, teman-teman? Singkatannya, isti'la itu adalah APL. Angkat pangkal lidah. APL, angkat pangkal lidah. Nih ya, kita perlihatkan ilustrasinya nanti. Ilustrasi ini teman-teman akan lihat menjadi ilustrasi video 3D animasi pada buku yang sedang kami garap, buku saya. Ya, tapi informasinya mohon maaf, yang bisa order hanya teman-teman yang di grup saja untuk awal. Yang nggak masuk grup, teman-teman, kalau stoknya habis, teman-teman nggak akan dapat kabar. Ya, makanya masuk grup. Caranya gimana? Tungguin sampai akhir. Grupnya free ya. Nah, huruf ro ini ya, dia itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Huruf ro ketika dia dibaca tipis, berharokat kasroh, tipis, itu dia mengaktifkan sifat kebalikan dari isti'la, yaitu istifal. Istifal itu terhampar pangkal lidah, TPL. Terhampar pangkal lidah, tidak naik dia. Terhampar pangkal lidah di bawah. Tapi ketika ro berharokat fathah, ataupun ro berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan isti'la tebal. Dengan cara APL, angkat pangkal lidah. Tuh. Nah, karena kita mengangkat pangkal lidah, maka bunyi vokal A otomatis akan berubah menjadi vokal O. Ya. Vokal A kita otomatis akan berubah menjadi vokal O. Bagaimana cara masuk grup nanti di akhir? Di akhir ya, yang mau masuk grup di akhir. Buka mulut tanpa senyum lalu APL, angkat pangkal lidah. Vokal A-nya akan menjadi O tanpa harus monyongin mulut karena mulutnya BMTS. Ya enggak? Tuh. Ya, jadi cara pertama kita latih dengan cara BMTS dulu. Ini cara pertama.
Ya, jangan cari vokal O dulu. Biarkan BMTS, biarkan vokal A dulu yang keluar. Ya, biar kita nggak monyong-monyong. BMTS ini langkah pertama. Kalau sudah bisa, sempurnakan dengan APL. Langkah kedua, angkat pangkal lidah. Mau kita praktekkan nggak? Atau udah bisa, nggak perlu saya praktekkan? Saya perlu contohkan lagi atau tidak? Kalau perlu saya contohkan lagi, saya balik lagi kameranya. Tapi mohon maaf teman-teman, jadinya bosan muka lihat muka saya. Ya, oke, saya izin praktekkan ya. Bismillah, ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap majelis ini ya Allah. Berikanlah keberkahan terhadap majelis ini ya Allah. Oke, perhatikan. Ya, saya izin agak mundur dulu. Ya, oke, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, jadi buka mulut, ya, buka mulut tanpa senyum dulu. Langkah awal, 1, 2, 3, ra, 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 ra. Kalau saya kasih step 2 berarti angkat pangkal lidah. Ra, 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 ro, 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 ra, 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 ro. Ya, terlihat bedanya antara mengangkat pangkal lidah dan tidak mengangkat pangkal lidah? Bisa? Jadi nggak ada monyong-monyong kan? Ra, ro, ra, ro, ra, ro. Karena nggak ada hubungannya vokal O dengan mengangkat pangkal dengan memonyongkan mulut. Mulut kita tetap bukan mulut tanpa senyum. Angkat pangkal lidahnya APL. Ra menjadi ro. Nah, gitu. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Teman-teman ya. Nah, kita cukupkan dulu teman-teman. Ini kita sudah belajar 1 jam 50 menit. Sudah mau 2 jam. Ya. Sudah mau 2 jam teman-teman. Belum bisa nggak apa-apa. Nggak harus langsung bisa kakak sekalian. Nih foto dulu. Difoto dulu. Setelah ini yang mau masuk grup boleh. Tapi saya minta waktunya sebentar. Saya mau menawarkan produk Al-Quran Tajwid yang belum ada dimanapun. Ya. Yaitu Al-Quran Tahsin. 1 baris 1 hukum tajwid. 1 baris, bukan 1 halaman 1 hukum tajwid. 1 baris 1 hukum tajwid. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-8-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekali lagi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang contoh pelafalannya, saya izin contohkan dulu. Setelah ini teman-teman yang mau masuk grup siap-siap. Karena tinggal 50 slot lagi di grup 9. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim.